Salam dan selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pagi hari ini, di hari yang baru, di hari yang cerah. Kita mau datang kepada Tuhan, kita rindu untuk menikmati bait-Nya lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saudara, saya ajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu di hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh melihat anugerah cinta kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Kami memiliki tubuh yang sehat untuk kami boleh pakai untuk memuliakan Dikau sepanjang hari ini di dalam setiap langkah hidup dan pekerjaan kami. Hari ini Tuhan, pagi ini, kami rindu bertemu dengan Engkau dan menikmati firman-Mu melalui renungan yang kami akan terima pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini menjadikan kami, iman kami semakin kuat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu lagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 1, lalu kita lompat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 4 ayat 1 dikatakan demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya kamu berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kita lompat di dalam ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sekian jauh renung firman Tuhan pagi ini, dan saya mengambil sebuah tema dari pembacaan kita pagi hari ini, yaitu hiduplah dengan bersih di tengah-tengah masyarakat. Hiduplah dengan bersih di tengah-tengah masyarakat. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 4 dari kitab ini, 1 Tesalonika ini, di situ Paulus memberi beberapa himbauan kepada jemaat Tesalonika. Ada himbauan yang pertama. Himbauan yang pertama yaitu Paulus mengatakan, hiduplah dengan bersih di tengah masyarakat yang syarat dengan kehidupan seks. Saudara, kalau di sini kita baca jelas sekali
Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh, kata-kata ini memiliki aplikasi yang sangat penting bagi kita yang harus hidup di tengah masyarakat yang serupa seperti di zaman ini. Paulus mulai mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana mereka harus hidup. Di sini juga Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus menjalani kehidupan yang baik dan bersih. Semua agama mengajarkan tentang hal ini, baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik dan mengajarkan tentang cara hidup yang bermoral. Nah, semua agama ini menekankan cara hidup yang seperti itu, tak terkecuali dengan kekristenan. Tetapi itu bukanlah penekanan satu-satunya. Saudara, iman Kristen mengajarkan kepada kita cara untuk menjalani kehidupan yang baik dan bersih. Penekanan utama dalam kekristenan bukanlah aturan dan hukum, tetapi relasi. Karena kita memiliki relasi kasih yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita secara alami ingin menyenangkan hati Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kualitas hidup seperti apakah yang diperlukan untuk menyenangkan hati Allah? Jawabannya adalah iman. Sekali lagi, iman. Tanpa iman, tidak mungkin manusia menyenangkan hati Allah. Kita tidak dapat menyenangkan hati Allah dengan usaha-usaha kita sendiri, dengan bersusah payah untuk mengikuti standar yang kita tetapkan sendiri. Kita hanya dapat menyenangkan hati Allah dengan bergantung hanya kepada Dia atau Yesus. Dan dengan iman, kita mengizinkan Allah menyatakan kehidupannya melalui hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seperti inilah yang menghasilkan perilaku yang murni secara moral. Bukan berarti kita akan menjadi sempurna, tetapi niscaya akan mengalami kemajuan dan kesempurnaan dalam Kristus Yesus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Akan terus menjadi sasaran kita. Jadi, jika orang Kristen memiliki karakter yang tercemar, itu menjadi tanda yang jelas bahwa kita tidak sedang menjalani hidup dengan iman. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini kita menerima pengajaran tentang yang jelas tentang cara menjalani hidup yang murni dan kudus. Itulah yang Allah inginkan dari mereka yang memiliki relasi iman yang hidup dengannya. Dan himbauan yang kedua dari Rasul Paulus adalah tentang hidup dengan jujur dan produktif. Di dalam ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ Paulus mengatakan bahwa kita harus saling menyatakan kasih. Dan manifestasi praktik dari kasih itu adalah semua harus menyibukkan diri dan bekerja dengan tangan mereka, supaya mereka tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain. Allah tidak ingin kita membiarkan kemalasan atau memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak produktif. Ini jelas sekali dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di ayat yang lain, di situ Paulus berkata, jika seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-13.
kita menjumpai masalah yang utama sekaligus tema puncak dari kitab 1 Tesalonika ini. Di sini Paulus menjelaskan tentang kesalahpahaman jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan dan alasan mereka berharap kepada Tuhan. Orang-orang Kristen di Tesalonika telah mendapat kesan bahwa ketika Yesus Kristus kembali ke bumi untuk kedua kalinya, untuk memulai kerajaan 1000 tahunnya, orang-orang yang masih hidup akan masuk ke dalam kerajaan ini bersamanya. Mereka sedang mengharapkan kedatangan Tuhan kembali di masa mereka masih hidup. Namun, bagaimana dengan mereka yang telah meninggal pada saat-saat itu? Tidakkah mereka akan melewatkan semua manfaatkan dan berkat dari masa 1000 tahun? Saudara, pemikiran seperti ini mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap doktrin kebangkitan. Orang Kristen di Tesalonika mengalami pengertian tentang satu kebangkitan, suatu peristiwa tunggal yang akan terjadi di akhir masa 1000 tahun. Ketika orang mati, baik yang jahat maupun yang baik, akan dibangkitkan untuk berdiri di hadapan penghakiman tahta Allah. Saudaraku, di sini Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan tidak terjadi sebagai satu peristiwa tunggal, tetapi bahwa kelompok orang-orang percaya dibangkitkan pada waktu yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihat di dalam penjelasan Paulus di dalam ayat yang ke-13 hingga dengan ayat yang ke-18. Kekasih Tuhan, dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 ini, Paulus menjelaskan secara rinci tentang kedatangan Tuhan, sehingga jemaat di Tesalonika mendapat kejelasan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga mereka tidak lagi bimbang tentang masalah itu. Paulus selanjutnya memberi nasihat dalam ayat-ayat selanjutnya untuk menguatkan iman orang-orang Kristen di Tesalonika. Dan kita juga yang ada pada zaman sekarang sudah mengetahui bahwa tak lama lagi Tuhan Yesus akan kembali. Kita bersiap sedia. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu, hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi di dalam menanti kedatangan Tuhan, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus tetap bekerja seperti apa kata firman Tuhan. Kita bekerja, tetap giat bekerja sambil menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini biarlah renungan pagi ini boleh menguatkan kita untuk tetap berwaspada di dalam menanti kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami supaya kami boleh tetap waspada di dalam kami menjalani hidup kami, di hari-hari kami hidup ini. Supaya kami boleh tetap setia dan tetap beriman kepada Kristus kapanpun kami ada di dunia ini. Sehingga satu saat Engkau datang kepada kami dan Engkau melihat kami memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu dan berkati mereka yang sudah mendengarkan dan melihat tayangan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami serahkan segenap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami, berkati kami di dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.